Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ya, saya akan membahas tentang cara pengisian form yang sudah dibagikan dalam rangka untuk pengajuan sertifikasi halal self declare. Di sini saya membagikan empat halaman, atau ada yang halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, ini hanya informasi saja. Halaman yang pertama adalah di halaman pertama ini identitas perusahaan ya. Jadi nama perusahaan ini boleh nama pemilik usaha, boleh nama perusahaan yang jenengan buat, boleh juga misalnya nama toko dan lain sebagainya, boleh. Nah, kemudian yang kedua di sini NIB atau nomor induk berusaha. Jadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal self declare di sini adalah sudah memiliki NIB. Nah, jika belum memiliki NIB, maka silahkan diisi, Ini kita coba, mungkin contohnya nama perusahaannya Berkah Abadi misalnya gitu ya. Kemudian nomor induk berusahanya ini aja, umpama gitu ya, 57 gitu ya. Nah, ini umpama, Nah, kemudian skala usahanya kalau UMKM itu biasanya mikro. Nah, kemudian nama pimpinan ini bisa, kalau UMKM boleh nama pemilik usahanya, nama pemilik usaha, misalnya di sini Handayani Wibowo misalnya. Kemudian nama penyelia halal ini atau penanggung jawab halal ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengolahan produk halal. Dan ini untuk penyelia halal harus muslim, dibuktikan dengan KTP, Jadi nanti ada KTP yang harus dikirimkan kepada saya karena harus diupload ke akun si halal. Dan untuk informasi kepada saya bahwa memang penyelia halal ini adalah muslim. Nah, sedangkan untuk pimpinan perusahaan atau pemilik ini boleh muslim, boleh non muslim. Jadi yang non muslim misalnya mau mensertifikasi halal produknya melalui sertifikasi halal self declare ini juga bisa, dan juga mendapatkan fasilitasi gratis juga. Syaratnya itu tadi memiliki penyelia halal muslim. Nah, untuk yang perusahaan yang pemimpinnya atau pemilik usahanya non-muslim, penyelianya ini boleh berasal dari karyawan, mungkin ada karyawannya yang muslim atau saudaranya yang muslim. Kalau misalnya memang karyawan dan saudaranya tidak ada yang muslim, maka silahkan menghubungi KUA setempat, itu biasanya ada penyuluh agama. Nah, mungkin bisa matur atau bisa menyampaikan bahwa membutuhkan penyelia halal untuk usahanya. Nah, maka nanti monggo menghubungi di KUA. Ini ya, misalnya untuk penyelia halal ini disamakan. Atau misalnya mau berbeda, pemiliknya istrinya atau suaminya, kemudian penyelia halalnya istrinya atau suaminya juga bisa. Nah, kemudian nomor KTP misalnya ini kita asal saja ya, nomor KTP. Nah, kemudian alamat perusahaan monggo silahkan ditulis yang lengkap, Jalan NN, kecamatan, kelurahan dulu ya, atau desa apa gitu, kecamatan apa, kotanya nopo atau kabupatennya nopo gitu. Nah, kemudian nomor telepon, fax perusahaan juga sama, diisi 08 4 sekian. Nah, kemudian
alamat fasilitas produksi ini jika sama tempat niki nggih alamat perusahaan dengan fasilitas produksi itu maksudnya di mana jenengan membuat produk tersebut gitu. Kalau misalnya oh di rumah Bu, berarti disamakan saja dengan ini. Disamakan dengan alamat perusahaan. Tapi kalau misalnya ternyata berbeda, oh rumah saya di kecamatan A, kemudian saya buka usahanya di kecamatan B, maka silahkan diisi yang berbeda di sini alamat fasilitas produksinya. Nah, terus ini kemudian fasilitas produksinya juga sama ya, nomor teleponnya ini samakan saja dengan yang di atas. Disamakan nomor telepon perusahaan, usahakan nomor WA, biasanya lebih mudah dihubungi kalau yang ada WA-nya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada juga tidak apa-apa. Yang penting nomor telepon yang dihubungi ini masih aktif. Email juga seperti itu. Harapannya emailnya harus yang masih aktif ya. Misalnya dfbh@gmail.com. Nah, kemudian ini nama merek produk. Nah, di sini ada keterangan isi nama produk yang disertifikasi. Jadi ini mohon ditulis dengan lengkap, Jih. Misalnya produknya jenengan adalah basreng. Basreng mereknya apa? Mereknya Amalia misalnya. Basreng Amalia. Variannya apa? Rasa original. Nah, kemudian bisa juga ada juga misalnya basreng lagi Amalia rasa pedas misalnya. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, untuk di sini maksimal itu 5. Ini deh, maksimal itu 5 varian gitu ya. Misalnya ini rasa original, rasa pedas, rasa jeruk, rasa daun jeruk dan lain sebagainya dan seterusnya itu ya, itu maksimal 5. Nah, jikalau misalnya ternyata kok Bu, saya ada produk lain yang ingin dimasukkan. Nah, monggo silakan bisa dikomunikasikan ke saya. Tapi secara umum itu seperti ini ketentuannya. Nah, kemudian ini nomor izin edar jika Anda memiliki PIRT. Jika memiliki PIRT, silahkan ditulis nomor PIRT-nya berapa. Jangan cuma ditulis PIRT seperti itu ya. Ditulis nomor PIRT-nya berapa. Jika memiliki, jika tidak memiliki juga tidak apa-apa. Ini bisa dihapus. Kemudian diisi tanda strip saja. Berarti Anda tidak memiliki nomor izin edar dan itu tidak berpengaruh untuk saat ini masih diperbolehkan tanpa PIRT. Namun sebaiknya memang mengurus karena kedepannya kita tidak tahu mungkin ada ketentuan yang baru atau bagaimana. Sebaiknya diurus sambil mengurus ini. Monggo silahkan bisa menghubungi pihak terkait ya untuk pengurusan PIRT ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah yang sebelum ya, jenis produk. Jenis produk ini ada catatan lihat daftar jenis produk karena memang untuk pengisian jenis produk ini ada kategorinya dan itu sudah ada ketentuannya. Di sini saya isi misalnya untuk basreng itu makanan ringan siap santap seperti itu. Nah, ini contohnya ya jenis produknya. Nah, ini ada 13 kategori kalau tidak salah. Untuk pengisian lebih jelasnya bisa ditanyakan ke saya untuk produk jenengan sekalian termasuk kepada jenis produk yang mana. Nah, kemudian daerah pemasaran ini monggo silahkan dipilih apakah lokal, provinsi, nasional atau internasional. Maksudnya di sini adalah tempat atau jangkauan pemasaran produk jenengan itu yang mana gitu ya. Nah, itu. Ini enggak usah dicoret nggih, dipilih aja isiannya yang mana gitu.
Nah, kemudian seperti ini. Misalnya ini pilihnya karena basreng itu awet ya, kita isi internasional, berarti yang lain dihapus. Nah, kemudian seperti ini. Niku nggih. Nah, itu halaman pertama. Nah, kemudian untuk halaman kedua ini adalah proses produk halal. Seharusnya ini nanti bahan ya. Jadi ini peletakan halamannya yang terbalik. Daftar bahan ini misalnya kita isi daftar bahan terlebih dahulu di halaman 3. Nomor 1 adalah bakso goreng, bakso ikan ya, biasanya bakso ikan. Mereknya apa? Merek kalau yang terkenal itu kata apa namanya, Daeng Haji kemarin itu. Daeng Haji misalnya. Produsennya mana? Dilihat, silakan dilihat di kemasannya masing-masing. PT titik nopo nggih gitu. Nah, kemudian nomor sertifikat juga silakan dilihat di kemasan, atau kalau misalnya di kemasan tidak ada, nanti dicari di websitenya, di website LPPOM atau di website si halal nggih. Nanti cara pencariannya akan saya informasikan di video yang lain. Nah, ini contohnya misalnya nomornya seperti ini nggih. Masa berlaku juga nanti ada di sana. Misalnya 24 Oktober 2026. Masa berlaku sertifikat ini harus masih berlaku ya, jangan sampai sekarang tahun 2023 jenengan mencantumkan masa berlaku sertifikatnya 2022, jelas itu akan ditolak gitu. Kemudian yang kedua, setelah bakso ikan misalnya minyak goreng. Minyak goreng mereknya nopo gitu ya, ditulis. Jangan hanya tulis minyak goreng saja. Minyak goreng Sanko misalnya, atau Vilma misalnya, atau apa yang lain gitu ya. Ditulis apa penggunaannya. Misalnya kok Bu, saya minyak gorengnya ganti-ganti, kadang-kadang Sanko, kadang-kadang Vilma, kadang-kadang Bimoli. Nah, maka produk alternatif itu silahkan ditulis di sini, enggak apa-apa, di bawahnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, nah ini nanti macam-macam ditulis semua bahannya. Nah, kalau misalnya ada bahan-bahan yang itu alami gitu ya, misalnya bawang merah misalnya, bawang merah. Nah, bawang merah ini kan tidak memerlukan sertifikat halal ya, bawang merah. Nah, di sini produsennya ditulis petani, sertifikat halalnya tidak usah diisi, masa berlaku juga tidak usah diisi, karena untuk produk segar tidak perlu mencantumkan sertifikat halal. Entah bawang merah misalnya, daun jeruk itu ya, nah dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang termasuk kepada bahan itu ya. Nah, ada juga di sini yang disebut dengan cleaning agent. Cleaning agent itu adalah bahan yang digunakan untuk membersihkan alat maupun bahan. Misalnya, membersihkan bahan. Oh, bahan-bahan ini sebelum digunakan dicuci dengan air. Nah, maka di sini ditulis air murni. Produsennya apa? Ya. Monggo produsennya ditulis apakah air sumur atau air PDAM atau air apa gitu ya. Nah, untuk sumur, untuk air ini ya, itu nomor sertifikat halalnya tergantung kepada sumber airnya. Jika sumber airnya itu dari sumur, maka dia termasuk positive list atau tidak perlu sertifikat halal. Tapi kalau dari PDAM, maka dia perlu sertifikat halal. Dapatnya dari mana? Silahkan dicari informasinya, dari instansi terkait gitu. Masa berlakunya juga dibutuhkan kapan gitu ya. Gitu. Kemudian juga cleaning agent yang lain adalah sabun cuci. Sabun cuci itu biasanya sabun cuci cair ya, kita pakai merek yang sudah terkenal lah ya, Sunlight misalnya.
PT Unilever yang banyak digunakan ya, PT Unilever. Kemudian nomor sertifikatnya itu berapa dicantumkan, masa berlakunya juga berapa dicantumkan gitu nggih. Itu. Nah, kemudian ini untuk cleaning agent ya, cleaning agent. Nah, kemudian yang kedua maaf sebentar. Saya lanjutkan. Selanjutnya setelah bahan dan cleaning agent ini ada kemasan. Ini bahan ya. Begini aja. Nah, ini bahan. Ini bahan. Jadi ada 3 komponen ya. Pertama bahan, yang kedua itu cleaning agent, nah yang ketiga itu kemasan. Kemasan ini kemasannya dari apa? Apakah dari misalnya toples plastik, atau misalnya dari aluminium foil, atau dari plastik pouch, dan seterusnya nggih. Apakah dari botol kaca? Nah, ini nanti dipilih salah satu saja mana yang dengan gunakan. Kalau misalnya dengan saya menggunakan plastik dengan kardus, maka silakan dua-duanya. Kemudian untuk kemasan ini produsen monggo ditulis nggih PT apa perusahaannya gitu ya. PT Nopo gitu ya. Nah, kemudian sertifikat halalnya kalau ada ditulis juga. Ada beberapa yang diharuskan memiliki sertifikat, tapi ada juga yang dalam hal ini toples plastik tidak membutuhkan. Nah, tapi plastik pouch itu diminta untuk ada sertifikat halalnya. Aluminium foil juga tidak perlu, botol kaca juga tidak perlu. Nah, ini ada sertifikat halalnya, otomatis ada masa berlakunya. Gitu. Di kolom ini boleh diperbanyak, boleh diperbanyak jika kurang. Misal ternyata kok bahannya itu melebihi dari 21, jadi fotokopi tambahkan gitu nggih. Apa namanya? Kasih halaman aja di sini halaman 1 di pojok kanan atas itu ya, halaman 1, kemudian halaman 2 yang selanjutnya halaman 3 dan seterusnya. Jadi harus ditulis sedetail-detailnya. Bahan sesedikit apapun tetap dicantumkan di sini seperti itu. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil konsultasi kepada saya. Nah, kemudian selanjutnya ini daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Di atas tadi kan produknya adalah basreng Amalia rasa original misalnya. Ini basreng Amalia, di sini salah. Di halaman keterangan, maka di halaman keterangan ini ada nomor 1 basreng Amalia rasa original, kemudian basreng Amalia rasa pedas misalnya. Kemudian yang ketiga basreng Amalia rasa daun jeruk misalnya ya. Kemudian nomor 4 basreng Amalia rasa apa misalnya balado misalnya ya. Atau rasa black pepper misalnya. Nah, dan seterusnya J, ini nanti tergantung produknya jenengan. Nah, untuk nama bahan ini aja dari sini. Jangan ada yang dirubah dan usah dirubah, di copy paste dari sini saja. Paste. Nah, kalau yang di atas tadi, yang di atas ini 3 halaman, berarti cuma 3 halaman. Kalau di sini cuma 1 halaman, ya di sini juga 1 halaman.
ini ternyata enggak bisa dipaste, paste begini. Kita coba dulu nggih. Maaf sebentar sebelumnya. Copy, kemudian coba paste yang ini. Nah, bisa. Jadi pastenya pakai yang di kiri atas, tulisan paste, dia hanya tercopy kata-katanya saja, tidak tercopy tabelnya. Nah, cara pengisiannya ini adalah nomor 1 ini adalah original, nomor 2 ini adalah rasa pedas, nomor 3 adalah daun jeruk, nomor 4 adalah black pepper. Nah, di sini saya lengkapi nggih, ada daun jeruk, rasa pedas itu berarti ada cabai segar. Kemudian di sini ada black pepper, maka ada apa ya? Perasa black pepper misalnya. Nah, nomor 1 itu original. Di sini bakso ikan merek semua pakai bakso ikannya ya, karena bahan pokoknya itu. Nah, maka di sini bisa dicentang. Untuk centang itu ada di insert. Nah, kemudian ada di insert, ada di sini ya simbol. Ini enggak bisa gimana ya, soalnya ketutupan ini tanda. Coba kita tambahkan lewat sini. Atau bolehlah dipakai V ya. Pakai huruf V misalnya. Ini maksudnya centang. Berarti nomor 1, nomor 3, nomor 4 semua menggunakan produk bakso ikan ini. Karena kan bahan pokoknya itu. Minyak goreng juga semua, karena semua kan digoreng. Nah, berarti kita centang semua. Bawang merah juga sama. Bumbunya gitu ya, biasanya bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain sebagainya itu ditulis. Nah, di sini daun jeruk misalnya. Oh, yang menggunakan daun jeruk hanya nomor 3, yang lainnya tidak pakai, gitu kan. Daun jeruk nomor 4, daun jeruk hanya nomor 3, berarti di kolom nomor 3 saja yang dicentang. Lainnya tidak usah, karena dia nggak pakai daun jeruk. Kemudian perasa black pepper itu untuk nomor 4, maka di nomor 4 saja yang dicentang, yang lainnya enggak, karena dia nggak pakai perasa black pepper. Gitu. Begitu seterusnya. Kalau air murni semua pakai, berarti dicentang semua. Sunlight semua tak pakai. Sunlight ini untuk mencuci ya, untuk mencuci alatnya, bukan untuk bahan bakunya ya. Gitu. Kemudian misalnya kemasan, kemasannya semua pakai toples plastik misalnya, atau ada yang pakai pouch misalnya. Nah, yang ada yang pakai aluminium foil. Nah, monggo diisi sesuai dengan jenengan pakainya yang mana. Boleh diisi lebih dari 1 kalau untuk kemasan. Itu ya, itu untuk pengisian daftar bahan yang digunakan pada setiap produk itu. Nah, kemudian ini sudah dilakukan ke 4 nih. Nah, ini keterangannya jika sudah diisi. Proses produksi di sini harus dijelaskan. Harus dijelaskan cara pembuatannya seperti apa. Misalnya, basreng J, tulis di sini di atas. Basreng Amalia rasa original. Nah, yang pertama itu bakso ya. Bakso ikan di iris. Nah,
tipis misalnya, lalu digoreng menggunakan minyak goreng. Itu kemudian haluskan. Digoreng menggunakan minyak goreng. Sebentar, saya hapus dulu. Digoreng menggunakan minyak goreng hingga matang. Ini salah ngetiknya ya. Goreng hingga matang, angkat dan tiriskan. Nah, kemudian haluskan. Misalnya haluskan bawang merah. Disebutkan di sini, nggih. Jangan cuman haluskan bumbu-bumbu, tidak boleh seperti itu. Pasti diminta dijelaskan. Bawang putih oleh verifikator dari BPJPH pasti akan dikembalikan kalau isinya hanya haluskan bumbu-bumbu seperti itu, nanti diminta untuk menjelaskan ulang. Bawang merah, bawang putih misalnya, dan apa gitu ya, bumbu yang lain-lainnya, jangan yang paham lah, yang produksi kan produknya apa saja gitu ya. Nah, kemudian misalnya campurkan campurkan ini, kemudian ini. Nah, itu prosesnya ditulis semua. Misalnya kalau kue ya mixer, misalnya kue ya, ini saya enter mixer telur, ini sudah ganti produk ya, mixer telur, kemudian gula misalnya, hingga mengembang. Nah, terus masukkan terigu, coklat, bubuk atau susu bubuk misalnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sampai proses matang, sampai jadi produk itu dengan jelaskan seperti ini. Nanti di akhir bersihkan semua alat produksi menggunakan sabun cair, sunlight, dan air. Nah, ditutup dengan seperti ini. Jadi proses pembersihan juga dijelaskan. Nanti di atas kan juga tadi ya, setelah produk jadi maka dikemas, maka siap dimasukkan dalam kemasan. Nah, kemasannya itu apa gitu ya. Misalnya setelah produk, misalnya setelah basreng ya. Setelah basreng dingin, nah kan harus didinginkan dulu yaitu siap dikemas dalam kemasan toples, misalnya toples plastik. Nah, seperti itu. Jadi semakin detail semakin bagus penjelasannya. Jadi tidak menimbulkan makna ganda atau tanda tanya ketika diperiksa oleh komite atau komisi fatwa di BPJPH. Jadi seperti ini cara pengisian formulir pengajuan sertifikat self declare. Apa ini? Fungsinya ada sebagai acuan ketika mengisi akun. Nah, ini untuk wilayah Indramayu, silahkan kalau misalnya mau di screenshot barcode ini, nanti akan langsung masuk ke grup WhatsApp Halal Indramayu. Cara menyekennya ya, menyekennya ada di sini. Silahkan scan barcode di bawah ini melalui WhatsApp. Buka WhatsApp-nya, kemudian klik titik 3 di kanan atas, kemudian klik setelan, klik gambar ini juga letaknya ada di kanan atas. Kemudian klik pindai kode, arahkan kamera HP Anda ya ke gambar barcode di bawah ini. Langsung nanti akan muncul grup
Halal Indramayu, tinggal klik gitu, nanti sudah bisa terhubung dengan grup WhatsApp. Nah, kemudian ini untuk mencari sertifikat halal bahan baku bisa dicari di sini nggih, halalmui.org atau http infohalal.go.id/cari. Ada alternatif ketiga yaitu melalui akun Si Halal. Jadi akun Si Halal sekarang sudah ada fasilitas untuk mencari sertifikat halalnya, jadi langsung nanti muncul di akun Si Halal. Nah, untuk pengisian akun Si Halal akan saya jelaskan di video yang lainnya. Untuk sementara ini dulu, ini nomor telepon saya. Nah, pengiriman data tersebut dilampiri dengan foto produk, ya. Foto produknya harus menampilkan bentuk produk, tidak boleh produk di dalam kemasan. Jadi harus menampilkan bentuk produknya, isinya. Kemudian foto KTP penyelia halal tadi nggih, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena penyelia halal harus muslim, dibuktikan dengan penguploadan foto KTP penyelia halal. Kemudian Gmap lokasi produksi. Fungsinya di sini adalah nanti akan ada verifikasi dan validasi, akan ada petugas yang datang ke tempat produksi jenengan, akan memverifikasi dan memvalidasi produk bahan baku, proses dan bahan baku dan proses untuk memastikan bahwa memang memenuhi standar dari sertifikasi halal self declare. Itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan bisa menghubungi saya di nomor yang sudah tertera tersebut. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.